Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Kamal dari kelas 2B dan dari kelompok 9. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya. Yang pertama Reza Arija Wildan, yang kedua Agdi Nazelia Arfah, yang ketiga Legina Lija Pertiwi, dengan tema senyawa eugenol. Langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, apa itu senyawa eugenol? Eugenol merupakan turunan dari guaiacol yang mendapat tambahan rantai alil. Eugenol bisa dikatakan sebagai salah satu jenis kimia fenilpropanoid yang bentuknya cair, berminyak, dan warnanya agak kuning pucat, yang dihasilkan dari ekstrak minyak esensial tertentu. Khususnya contohnya dari cengkih, kayu manis, kemangi, buah pala, dan teluk. Untuk kelompok eugenol yaitu dalam keluarga alil benzena dari senyawa fenol, dapat sedikit larut dalam air, namun mudah larut pada pelarut organik dengan aroma yang agak pedas karena kandungan cengkih dan yang sangat menyegarkan, sehingga bisa digunakan untuk contohnya untuk menyegarkan mulut. Untuk selanjutnya, eugenol yang mempunyai rumus molekul mengandung beberapa gugus fungsional seperti alil, fenol, dan metoksi, sehingga dengan adanya gugus tersebut dapat memungkinkan eugenol sebagai bahan dasar sintesis berbagai senyawa lain yang bernilai lebih tinggi seperti isoeugenol, eugenol asetat, isoeugenol asetat, benzil eugenol, benzil isoeugenol, metil eugenol, eugenol metil ether, eugenol etil ether, isoeugenol metil ether, vanilin, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arija Wildan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sejarah eugenol. Pada tahun 1960, Arstander dalam Haris 1993 menyatakan bahwa minyak hasil sulingan daun cengkeh kering dan kayu manis mengandung unsur eugenol yang kadarnya sangat tinggi, dengan bentuknya menyerupai fenol dan mempunyai 3 gugus, yaitu alil, hidroksida, dan metoksi. Suryanto 1998 dalam Sumayaku dan Tanor 2009. Minyak cengkeh di Indonesia terbilang terbatas yang mempunyai kandungan utamanya yaitu eugenol. Senyawa ini dapat ditransformasikan menjadi isoeugenol melalui reaksi isomerisasi dengan menggunakan larutan basa atau KOH pada temperatur 150 derajat Celcius. Adapun dari sejarah eugenol ini, yaitu minyak cengkeh merupakan minyak atsiri yang diperoleh dari tanaman cengkeh atau Eugenia caryophyllata Truns. Kandungan terbesar minyak cengkeh eugenol sekitar 80%. Senyawa eugenol mempunyai aktivitas farmakologi sebagai analgesik, antiinflamasi, antimikroba, antiviral, antifungi, antiseptik, antispasmodik, antiemetik, stimulan, anestetik lokal, sehingga senyawa ini sering dimanfaatkan dalam industri farmasi. Begitupun dengan salah satu turunan senyawa eugenol, yaitu isoeugenol, yang dapat dipergunakan sebagai bahan baku obat, antiseptik, dan analgesik. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya,
akan disampaikan oleh teman saya. Nah, untuk yang ketiga ada isolasi senyawa eugenol. Isolasi eugenol dapat dilakukan melalui beberapa jenis proses pemurnian, di antaranya yaitu proses ekstraksi, destilasi fraksionasi, kromatografi kolom, ekstraksi superkritik, dan destilasi molekuler. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai isolasi senyawa eugenol ini, akan lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu mengenai ekstraksi. Nah, ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian suatu zat terlarut dalam dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain. Nah, ekstraksi bisa dilakukan dengan 3 metode dasar pada ekstraksi cair, yaitu ekstraksi bertahap, kontinu, dan counter current. Prinsip ekstraksi ini sering menggunakan hukum distribusi Nernst dalam analisisnya. Nah, hukum distribusi Nernst ini menyatakan bahwa solut akan mendistribusikan diri di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga setelah kesetimbangan distribusi tercapai, perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua fase pelarut pada suhu konstan akan merupakan suatu tetapan atau koefisien distribusi. Jika di dalam kedua fase pelarut tidak terjadi reaksi-reaksi apapun, aplikasi ekstraksi dalam industri seperti ekstraksi fenol dari larutan kuarta. Nah, ekstraksi dapat digunakan sebagai operasi komplementer. Ekstraksi pelarut adalah metode pemisahan yang didasarkan pada kelarutan dua jenis pelarut yang tidak saling tercampur. Misalnya benzena, karbon tetaklorida, atau kloroform. Batasan dari ekstraksi pelarut adalah dapat ditransferkannya zat terlarut pada jumlah yang berbeda dalam kedua fase terklorat. Bila dalam satu sistem terdapat dua lapisan cairan yang tidak dapat tercampur dan kemudian dimasukkan senyawa yang lain, nah, maka senyawa tersebut akan terdistribusi dalam dua lapisan cairan tersebut. Menurut hukum distribusi Nernst, jika C1 adalah konsentrasi zat terlarut dalam fase 1 dan C2 adalah konsentrasi zat terlarut dalam fase 2, maka perbandingan senyawa tersebut dalam larutan 1 dan 2 adalah K sama dengan C1 per C2 dengan K adalah tetapan distribusi. Nah, untuk proses ekstraksi pelarut berlangsung 3 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan kompleks tak bermuatan merupakan golongan ekstraksi. Yang kedua, distribusi dari kompleks yang terekstraksi. Yang ketiga, interaksi yang mungkin dalam fase organik. Nah, selanjutnya langsung saja ke isolasi senyawa eugenol ini. Nah, minyak daun cengkeh merupakan komoditi ekspor Indonesia yang memegang peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat produsen minyak daun cengkeh. Nah, minyak cengkeh mengandung banyak senyawa organik, namun yang paling penting adalah eugenol. Senyawa eugenol ini dibutuhkan banyak industri, diantaranya industri kosmetik, farmasi, dan pestisida nabati, karena senyawa ini menghasilkan aroma yang khas. Nah, eugenol dengan rumus kimia C10H12O2 merupakan turunan guaiacol yang mendapat tambahan rantai alil yang memiliki nama IUPAC, yaitu 2-metoksil 4,2-propenilfenol. Nah, eugenol ini merupakan komponen utama dalam minyak daun cengkeh berkisar 79-90%. Minyak cengkeh ini dapat diisolasi dari daun sebanyak 1-4%, batang 5-10%, maupun bunga 10-20%. Nah, minyak dari cengkeh itu harganya akan mahal bila rendemennya tinggi, dalam artian eugenol yang ada 80-90%.
Kelimpahan komponen-komponen dalam minyak cengkeh ini bergantung dari jenis, asal tanaman, metode isolasi, dan metode analisa yang digunakan. Minyak cengkeh ini diproses saat keadaannya kering untuk teknik pengawetan setelah panen. Nah, untuk mengisolasi eugenol ini digunakan NaOH 3% karena eugenol dan NaOH akan membentuk natrium eugenolat yang dapat larut dalam air. Bagian non-eugenol diekstrak dengan ether dan penambahan asam anorganik dan menghasilkan natrium eugenol bebas. Eugenol kemudian dimurnikan dengan penguapan dan penyulingan. Untuk pemurnian eugenol dari minyak daun cengkeh digunakan dengan cara ekstraksi. Nah, penggunaan ekstraksi cair-cair kontinu dapat meminimalisir masalah yang timbul seperti pengocokan berulang-ulang, terjadi kenaikan tekanan internal, dan emosi dalam corong pemisah serta kehilangan pelarut yang lebih besar. Masalah tersebut muncul sebagai akibat penggunaan ekstraksi cair-cair tak kontinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legina Lija Pertiwi dengan NIM 31119098. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan senyawa eugenol. Jadi, senyawa eugenol ini mempunyai aktivitas farmakologi sebagai analgesik, antiinflamasi, antimikroba, antiviral, antifungal, antiseptik, antispasmodik, antiemetik, stimulan, anestetik lokal, sehingga senyawa ini banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi. Jadi begitupun dengan salah satu turunan senyawa eugenol ini, yaitu isoeugenol yang dapat dipergunakan sebagai bahan baku obat, antiseptik, dan analgesik. Jadi Nurjanah ini tahun 2004 mengemukakan bahwa obat kumur yang mengandung eugenol cengkeh dapat menghambat tumbuhnya bakteri Streptococcus mutans dan Streptococcus viridans yang dapat menyebabkan terjadinya flague gigi. Kemudian, pemanfaatan senyawa eugenol itu dikarenakan aktivitas analgesiknya. Senyawa eugenol juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku obat, gosok balsam yang dapat dipakai untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri juga karena rematik, serta sebagai bahan baku obat sakit gigi. Kologne dan produk aroma terapi. Begitupun EPA tahun 2008 mengemukakan bahwa senyawa eugenol ini dapat menurunkan panas demam ketika diberikan secara intravena pada kelinci. Percobaan di mana kemampuan penurun demamnya lebih efektif daripada acetaminophen, senyawa yang biasa dipergunakan untuk penurun demam. Jadi senyawa ini juga bisa dalam industri parfum, penyedap minyak atsiri, dan farmasi sebagai penyuci hama dan pembius lokal. Dan ia juga menjadi komponen utama dalam rokok kretek. Dalam industri, eugenol dapat dipakai untuk membuat vanilin. Jadi campuran eugenol dengan seng oksida ZNO dipakai dalam kedokteran gigi untuk aplikasi restorasi.
Turunan-turunan egnol ini dapat dimanfaatkan dalam industri parfum juga dan penyedap pula. Kemudian metil egnol digunakan sebagai atraktan. Lalat buah jantan terpikat oleh metil egnol karena senyawa ini adalah feromon seks yang dikeluarkan oleh betina. Jadi selain itu, beberapa bunga juga melepaskan metil egnol ke udara untuk memikat lalat buah, menghampirinya dan membantu penyerbukan. Turunan lainnya dipakai sebagai penyerap UV, analgesika, biosida, dan antiseptika. Pemanfaatan lainnya adalah sebagai stabilisator dan antioksidan dalam pembuatan plastik dan karet. Oke, sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang tidak dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.